Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Ini semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum kami masuk lebih dalam kepadamu Tuhan, terlebih kami mohon ampun kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Banyak hal yang sudah kami perbuat, banyak hal yang sudah kami lakukan Tuhan. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan kami kepadamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang mempunyai segalanya Tuhan. Engkau sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur hanya kepada Tuhan, Allah yang mempunyai kuasa. Haleluya Yesus. Syukur baginya Allah yang kuasa.
segala pujian, hormat, segala pengagungan layak dinaikkan hanya bagi Engkau Allah di atas segala Allah. Kau Raja di atas segala Allah. Tuhan, kami bersyukur, memuji dan meninggikan Engkau. Setiap kasih, kemurahan dan anugerah-Mu yang kami boleh rasakan dan terima sampai hari ini. Anugerah-Mu luar biasa, kebaikan-Mu nyata sepanjang bulan Mei ini. Dan kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. Di penghujung bulan ini kami percaya kami ada karena anugerah Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pelayanan kami hari ini dalam ibadah raya dan juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dan setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun mungkin ada yang masih dalam perjalanan. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, pelayanan kami. Kami tidak mengizinkan ada kuasa-kuasa lain yang mencoba menghalangi kami. Dengan satu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga menyerahkan semua peralatan yang kami pergunakan. Setiap jaringan listrik atau internet, Tuhan memberkati semuanya. Ibadah raya GSPI Pamekasan pada hari ini kiranya boleh terjadi dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita membaca nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat 25 berkata demikian, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Bagi Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Roh tercurah dari surga. Satu hal yang kita percaya, bahwa ada roh Tuhan yang dicurahkan dari surga untuk kita semuanya, amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh
menyambut kehadiran Roh-Mu ya Tuhan. Dari surga, Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Yesus. bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yes. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami menyambut Roh Kudus untuk melawat kami. Kami menyambut Roh Kudus untuk mengurapi kami Tuhan. Mari Tuhan hadir melawat kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah di tempat ini, Mengalirkan Roh-Mu Tuhan. mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, lawat kami satu persatu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami menyambut Roh Kudus. Kami menyambut Roh Kudus melawat kami, mengurapi kami. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini ya Yesus. Mari jemaat Tuhan, perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita mohon urapi kami Tuhan, urapi kami. Urapi kami ya Yesus. Oh, haleluya.
Mari angkat suara penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang mau diam di dalam hati kita, yang mau diam di dalam hati kita. Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang membawa kita kepada Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Urapi kami Tuhan dengan kesungguhan hati-Mu. Kami Yesus. Haleluya Yesus. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Merasakan jamaah Roh Kudus-Mu ya Yesus. Terus mengalirlah. Terus mengalirlah Tuhan. Kami tak sanggup tanpa Engkau ada di dekat kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami ya Yesus. Haleluya. Engkau
selamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur Roh Kudus telah kami terima dan sudah dicurahkan bagi orang-orang yang setia mencari Engkau, bagi orang-orang yang mau datang kepadamu. Dan kami percaya kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh dipimpin terus oleh kuasa Roh Kudus. Maka pada pagi hari ini di dalam ibadah kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangi hati, pikiran, dan roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu Tuhan pakai dan urapi menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti bersama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh pada suatu hari menjelang hari sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini yaitu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, pembimbing yang kita baca tadi, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus menggerakkan orang percaya untuk mencintai rumah Tuhan. Dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, pada suatu hari menjelang waktu
sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya terkesan dan senang menemukan ayat firman Tuhan, khususnya kalimat yang berkata menjelang waktu sembahyang. Saudara, kita harus perhatikan bahwa kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan, kerinduan kita untuk mencari wajah Tuhan, respek setiap orang untuk terus berada dekat Tuhan, kerinduan hati, dorongan hati yang ada dalam kehidupan saudara dan saya tergantung sejauh mana Bapak Ibu Saudara dan saya kita hidup sungguh dekat dengan Tuhan atau tidak. Sekali lagi saya rindu berkata bahwa respek hati kita, respek kerinduan kita, keinginan kita untuk mencari wajah Tuhan sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita sedekat apa kita dengan Tuhan. Maka saudara, tanda-tanda yang terjadi dalam kehidupan para rasul dan orang percaya pada waktu Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan berkata di kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri kehidupan jemaat mula-mula, mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Langsung teringat oleh saya di tengah-tengah situasi pandemi, sejauh mana kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya mencari wajah Tuhan. Sejauh mana respek kerinduan kita terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, betul di masa pandemi ini kita bisa beribadah melalui live streaming. Kita bisa mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Tapi saya mau berkata melalui ayat firman Tuhan ini, Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya mau berkata bahwa gereja adalah bagian tempat saudara dan saya kita bertumbuh secara rohani. Kita hidup secara rohani. Kita mendapatkan pengajaran-pengajaran. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Sudah mulai kendor, bahkan bisa terjadi kita telah hilang sama sekali kerinduan untuk mencari wajah Tuhan melalui datang ke rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada semua jalan kebenaran. Ia pun akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, saya berani berkata bahwa rumah Tuhan adalah bagian tempat saudara dan saya menemukan jalan kebenaran yang Tuhan mau ajarkan melalui kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagian pelayanan Tuhan Yesus pada waktu ia memberkati 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus berkata, saya tidak akan suruh mereka pulang karena telah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak membawa makanan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Ada berapa banyak orang yang begitu memiliki kerinduan mencari Tuhan. 3 hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan Tuhan bilang mereka tidak boleh pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Dan Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita beribadah datang ke rumah Tuhan hanya paling banyak 2 jam. Tetapi di masa pandemi ini, kita pangkas menjadi 1 jam. Oh saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, 1 jam tidak lama kita berikan seminggu untuk Tuhan dalam seminggu. Kalau kita bandingkan, berapa banyak kita habiskan untuk mencari nafkah dalam kesibukan kita masing-masing. Berbicara dengan bertemu banyak orang, berapa banyak kita bertemu dengan banyak orang di tempat-tempat kita menjalankan usaha pekerjaan kita masing-masing. Saya bukan menyindir, tapi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Daud berkata, Mazmur 122 ayat 1, nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Seorang raja, seorang yang terkenal, seorang yang sukses, seorang yang luar biasa. Tetapi Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Maka saya berkata tadi, saya bersyukur, bersuka cita bertemu dengan Petrus dan Yohanes waktu menjelang jam 3 petang. Mereka naik ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu arti kata menjelang. Berarti sebelum ibadah dilakukan, mereka telah berada di rumah Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang membiasakan diri untuk jam-jam kebaktian, orang tidak setia. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar menghargai apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kesehatan kita, ketika kita masih bisa makan, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah, jantung kita masih dapat berdenyut, masih dapat berdetak. Seluruh kehidupan kita masih berfungsi secara normal. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang percaya, mari bagian dari karya Roh Kudus memberikan semangat, memberikan kerinduan, memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk mencari wajah Tuhan. Mazmur 84 ayat 3 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 11 katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini juga yang seringkali kita nyanyikan lewat puji-pujian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Istilah kata lebih baik di pelataran Tuhan menunjukkan begitu berguna, begitu bermanfaat, begitu berfaedah, begitu berdampak untuk keselamatan dan kehidupan kekal saudara dan saya, dibanding dengan 1000 hari yang ada di tempat lain yang di dalamnya kita melakukan aktivitas mencari nafkah. Dan saudara dan saya tahu seberapa besar nafkah yang kita capai dan miliki tidak kita bawa dalam kekekalan. Tidak saudaraku, tidak. Tetapi betapa kita begitu membuang banyak energi, konsentrasi dan lain sebagainya untuk hal yang sebenarnya tidak berdampak kepada kekekalan. Saya tidak alergi dengan pekerjaan, tidak.
Saya tidak alergi, Bapak Ibu Saudara begitu bersusah payah bekerja. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita siapkan waktu untuk Tuhan. Roh Kudus menggerakkan orang-orang percaya. Ia berkarya bagi mereka dan mula-mula mereka mencintai persekutuan. Mereka mencintai pengajaran. Mereka mencintai firman dan persekutuan dan doa. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita abaikan ibadah, jangan kita abaikan persekutuan doa, jangan kita abaikan waktu untuk Tuhan. Kedua, Roh Kudus menggerakkan orang percaya memberi yang terbaik. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Memberi yang terbaik tidak terus identik dengan harta benda. Tidak, saudara. Tetapi Petrus berkata bahwa apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang saudara dan saya punyai, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Kita punya Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Firman Tuhan ini berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan menyertai pendeta, hamba Tuhan, guru Injil, misionaris, tidak. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalau kita sudah kurang respek bersekutu, bagaimana mungkin tanda-tanda ini menyertai orang percaya? Bagaimana mungkin, saudara? Maka saudaraku, kita tahu dalam bagian firman Tuhan ini, lalu apa yang terjadi? Petrus memegang tangan orang itu. Ya. Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Membantu ia berdiri. Orang yang punya Roh Kudus tidak segan-segan membantu orang berdiri secara fisik, secara rohani. Kita bisa bantu orang berdiri, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Maksudnya kita bisa bantu mendorong orang untuk kembali mencari wajah Tuhan. Saudara, mari kita biasakan mengangkat orang dibanding kita merendahkan orang lain. Saudara, kalau kita mengikuti di dunia medsos, ya, hal hina menghina, hal saling menghina, hal saling menjatuhkan, hal membongkar kebusukan orang. Oh, bukan hal baru lagi. Mengerikan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, yang cinta Tuhan, yang punya Roh Kudus, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan demi nama Yesus orang Nazaret itu. Dan apa dia lakukan dalam bagian ini? Ia memegang tangan kanan orang itu, membantu ia berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, maka kuatlah orang itu, ya. Oh, ia melonjak berdiri, ya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang ketiga yang kita pelajari melalui teks firman Tuhan ini yang menjadi berkat, karya Roh Kudus
menggerakkan orang percaya membawa perubahan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Selama ini bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun, tidak ditulis di Alkitab orang ini berusia berapa tahun. Tetapi bahasanya mungkin sama dari kemarin sampai pada saat sebelum Petrus dipakai Tuhan menjamah orang itu. Bahasanya mungkin meminta sedekah. Gerakan ataupun aba-aba dari tubuhnya meminta sedekah, yang mengangkat tangan berharap sesuatu dari orang yang akan masuk ke bait Allah. Tetapi pada hari itu berbeda. Ia melompat-lompat serta memuji Allah. Ia berjalan sambil memuji Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, karya Roh Kudus kepada orang percaya menyebabkan orang lain mengalami perubahan. Sebelumnya ia meminta-minta, tetapi pada saat itu ia memuji Allah. Mari kita introspeksi hidup kita. Sepanjang hari yang kita lewati, setiap hari, apa yang mewarnai pembicaraan kita, apa yang mewarnai setiap kalimat, tutur kata saudara dan saya. Apakah memuji-muji Allah? Apakah meninggikan nama Tuhan? Ataukah kita hanya bersungut-sungut? Kita hanya mengeluh, kita hanya menyesali nasib, kita hanya berbicara kalimat-kalimat yang kurang membangun iman orang lain. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tadinya ia lumpuh, diletakkan di gerbang pintu bait Allah. Mungkin setelah waktu sembahyang petang itu, dia dibawa pulang, diangkat lagi, dibawa pulang ke rumahnya. Tetapi kali ini beda. Ia memuji-muji Allah, ia mengikuti Petrus dan Yohanes, dia memasuki bait Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus. Seharusnya hidup kita juga lebih luar biasa dari orang ini. Kita sudah merasakan pertolongan, penyertaan, kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka biarlah saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya melalui kehidupan saudara dan saya, sehingga kita membawa perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kepada siapapun yang kita jumpai, saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan. Roh Kudus berkarya melalui kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana yang boleh kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan, dan kiranya kami boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus berkarya melalui hidup kami dan menghasilkan jiwa-jiwa. Ada banyak orang yang boleh mengalami perubahan melalui kehidupan kami, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, meneladani daripada kehidupan para rasul
dan orang percaya mula-mula. Kami bersyukur, biarlah hidup kami juga semakin hari semakin rindu mencari Engkau, semakin rindu hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus doakan untuk bangsa dan negara kami tercinta dalam mengatasi pandemi yang ada. Doa kami Tuhan, menolong pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya apa yang dikerjakan oleh tim dokter, para medis yang ada, mereka sungguh diberikan kemampuan, obat-obatan yang dibutuhkan, biarlah boleh tersedia untuk penanganan COVID-19 ini. Beberapa daerah di negara ini pasca libur panjang yang telah terjadi peningkatan jumlah orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, berikan hikmat kepada masyarakat supaya setiap pergerakan yang ada boleh memprioritaskan protokol kesehatan. Kami sungguh berdoa juga Tuhan untuk penanganan keamanan di negara kami tercinta. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin dan juga TNI, Polri, Densus 88 yang bekerja keras siang dan malam menjaga bahkan menangkap para teroris, kelompok-kelompok yang tidak menyukai NKRI, bahkan mereka yang berusaha memecah belah bangsa. Kami berdoa biarlah Tuhan memakai TNI, Polri, dan Densus 88. Upaya juga untuk memberantas korupsi, bahkan juga untuk memberantas peredaran narkoba, Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa untuk setiap persoalan bangsa, mengatasi korban-korban bencana, mengembalikan mereka ke tempat mereka tinggal dengan bangunan-bangunan rumah yang sedang dibangun. Tuhan kiranya menolong, dan kami percaya dana yang sungguh dibutuhkan oleh bangsa ini boleh tersedia. Perekonomian bangsa ini juga Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Pulau Madura, khususnya kota Pamekasan. Kami rindu kota ini boleh diberkati Tuhan. Kami rindu perekonomian di kota ini juga menjadi semakin baik. Pemimpin-pemimpin di kabupaten ini Tuhan juga berkati dalam setiap tugas pekerjaan yang ada. Seluruh gereja Tuhan yang ada di kota ini Tuhan berkati, bergandengan tangan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami juga doakan untuk GSPI Pamekasan. Tuhan memakai gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami ingat Pak Paulus, kami ingat untuk Ibu Liani Kusuma, kami ingat juga untuk Ibu Sugiyarti pasca pemasangan ring di jantung. Tuhan tolong supaya hamba-Mu boleh segera pulih dalam pertolongan Tuhan. Ibu-ibu dalam masa kehamilan, kami ingat untuk Ibu Ana Maria, Ibu Lala, dan juga Ibu Resti yang ada di Sumeneb. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami juga doakan untuk keluarga-keluarga yang merindukan momongan. Tuhan juga kiranya memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh melewati ujian untuk kelas 6, dan juga bagi SMP dan SMU yang akan dan sedang menghadapi ulangan dalam praktek maupun teori. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami mau sempurnakan dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri.
bersama semua orang percaya di segala tempat, mari kita memperbaharui ikrar pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, kita sudah dilewat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami masih berdoa menyerahkan untuk 10 calon baptis yang sedang mengikuti katekisasi. Tuhan menolong memberkati agar anak-anak kami ini mereka tidak hanya secara formalitas tetapi benar-benar dalam mengikuti persiapan menerima baptisan. Mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal dasar-dasar kekristenan, dan mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita berada.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa terima kasih.